Press conference buat media, jadi biar terbuka tanya-tanya. Dan tentu pada hari Senin kita akan bawa tur dia melihat fasilitas apa saja yang biasa dipakai, dan nanti mungkin ketemu Menpora jam 2. Ya, paham belum? Kalau nggak paham, ulangi lagi tuh apa yang saya katakan. Jadi kalian harus dengerin analisa saya di setiap konten dari channel YouTube Triple B itu dengan baik. Kalau nggak, ulangi lagi, dengerin lagi deh. Karena saya memberikan penjelasan itu secara simpel, nggak perlu lah saya pakai kata-kata yang terlalu rumit, nggak perlu. Jadi itu saja sistem gawang. Kalau tidak ada Martin Paes kemarin, itu gawang kita hancur. Kalau bukan Martin Paes, karena Emil nggak bisa hadir. Kalau Martin Paes juga duduk bangku cadangan, tanpa meremehkan pemain-pemain lokal kita, pemain-pemain yang ada di Liga Super. Tetapi kemarin itu banyak gol yang akan hadir. 3 penyelamatan Rusia dia itu luar biasa. Termasuk dalam Tamat sudah impian lolos ke Piala Dunia, Erick Thohir murka usai timnas kalah 0-1 dari Irak di round 4. Kegelapan menyelimuti malam di Stadion King Abdullah Sport City, ketika peluit panjang berbunyi menandakan berakhirnya pertandingan antara timnas Indonesia melawan Irak di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Skor akhir 0-1 terpampang jelas di papan skor, dan dengan hasil itu, harapan besar jutaan rakyat Indonesia untuk melihat Garuda terbang ke panggung dunia kembali pupus. 1 gol dari tim Singa Mesopotamia cukup untuk meruntuhkan segala optimisme yang telah dibangun dengan kerja keras, semangat, dan pengorbanan luar biasa dari seluruh elemen sepak bola nasional. Erick Thohir berdiri di pinggir lapangan, menatap kosong ke arah rumput hijau yang baru saja menjadi saksi perjuangan anak bangsa. Wajahnya tampak tegang dan penuh amarah. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Hanya diam yang berbicara banyak. Di dadanya berkecamuk rasa kecewa, bukan hanya karena hasil akhir, tapi juga karena kesempatan bersejarah yang kembali hilang dari genggaman. Indonesia datang ke Arab Saudi dengan semangat membara. Mereka tahu Irak bukan lawan mudah, tim yang secara fisik kuat, disiplin, dan memiliki pengalaman di level tertinggi Asia. Namun keyakinan masyarakat Indonesia begitu tinggi. Ribuan supporter hadir langsung ke stadion, membawa bendera merah putih dan nyanyian kebanggaan. Sementara jutaan lainnya menonton dari layar kaca, berharap malam itu menjadi titik balik sejarah sepak bola nasional. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Sejak menit awal, Irak tampil lebih siap. Mereka menguasai bola, mengatur tempo, dan memaksa Indonesia bermain lebih bertahan. Beberapa kali serangan balik Garuda sempat menimbulkan ancaman, tapi selalu kandas di barisan pertahanan Irak yang rapat dan disiplin. Hingga akhirnya, pada menit ke-78, bola liar di kotak penalti dimanfaatkan dengan baik oleh pemain Irak yang melepaskan tembakan keras ke pojok gawang, tak mampu dijangkau oleh kiper Indonesia. Gol itu menjadi mimpi buruk yang menghantui. Supporter yang tadinya bergemuruh mendadak terdiam. Di bangku cadangan, suasana muram menyelimuti. Beberapa pemain tampak menunduk, sadar betapa mahalnya harga satu kesalahan kecil di level seperti ini. Erick Thohir yang selama ini dikenal tegas dan perfeksionis tampak tak bisa menahan emosinya. Ia tahu, kekalahan ini bukan sekadar angka di papan skor. Ini adalah pukulan telak bagi seluruh proses panjang yang telah dijalankan selama bertahun-tahun, dari pembinaan pemain muda, perekrutan pelatih asing, hingga naturalisasi pemain keturunan Eropa yang diharapkan bisa menambah daya gedor tim. Semua seakan tak berarti malam itu. Sebelum pertandingan, banyak yang berharap bahwa Indonesia bisa mencuri poin penting dari Irak. Bahkan optimisme sempat memuncak setelah performa solid Garuda di laga-laga sebelumnya. Namun, seperti deja vu, setiap kali tim ini sudah dekat dengan pintu besar sejarah, nasib selalu berbalik arah. Di tribun stadion, beberapa supporter menangis. Ada yang menggulung bendera, ada pula yang tetap berdiri menyanyikan lagu kebangsaan meski mata mereka basah. Bagi mereka, kekalahan ini lebih dari sekadar hasil pertandingan, ini adalah luka bagi harga diri bangsa. Erick Thohir tahu tanggung jawab besar ada di pundaknya. Ia adalah simbol harapan baru sepak bola Indonesia, sosok yang membawa perubahan besar di tubuh PSSI.
Namun malam itu, bahkan seorang Erik pun terlihat tak berdaya menghadapi kenyataan pahit ini. Dalam hati kecilnya, mungkin ada penyesalan dan kemarahan yang bercampur, kepada taktik yang tak berjalan, kepada peluang yang terbuang, dan mungkin juga kepada sistem yang belum sepenuhnya matang. Ruang ganti timnas malam itu sunyi. Tidak ada suara sorak, tidak ada tepukan tangan. Para pemain duduk terdiam, beberapa menatap sepatu mereka, seolah mencari jawaban di antara rumput dan keringat yang menempel. Kalah memang bagian dari permainan, tapi kekalahan ini terasa berbeda. Terlalu menyakitkan, karena begitu banyak yang sudah dikorbankan untuk sampai di tahap ini. Di luar stadion, ribuan supporter masih bertahan. Mereka menunggu bus tim keluar, bukan untuk mencaci, tapi untuk memberi semangat. Nyanyian, "Garuda di Dadaku," kembali terdengar, pelan tapi penuh makna. Mereka tahu, sepak bola tidak berhenti di sini. Tapi luka malam itu akan sulit dilupakan. Erick Thohir akhirnya keluar dari area lapangan dengan wajah tegang. Langkahnya cepat, pandangannya tajam. Beberapa ofisial PSSI tampak mengikuti di belakang. Di lorong menuju ruang media, ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada berat, kalimat yang kemudian jadi pembicaraan di seluruh media tanah air. Kalimat yang menggambarkan betapa kecewanya seorang pemimpin yang begitu mencintai sepak bola negeri ini. Setelah pertandingan itu, banyak analis mencoba mencari akar masalahnya. Ada yang menyalahkan strategi, ada yang menyoroti performa pemain, dan tak sedikit pula yang menuding faktor kelelahan akibat jadwal padat. Namun bagi Erick, semua analisis itu hanya teori. Yang ia lihat adalah hasil akhir, Indonesia kalah, dan mimpi Piala Dunia kembali sirna. Kekalahan ini juga menjadi refleksi keras bagi masa depan sepak bola Indonesia. Program naturalisasi yang selama ini dianggap solusi instan ternyata belum mampu memberikan hasil maksimal. Meski beberapa pemain keturunan tampil menjanjikan, chemistry dan mental di level tinggi masih menjadi pekerjaan rumah besar. Begitu pula dengan kedalaman skuad yang belum seimbang di semua lini. Namun di balik amarah dan kekecewaan, ada satu hal yang masih menyala semangat. Sepak bola Indonesia sudah mengalami banyak jatuh bangun, tapi selalu ada